Umat Islam boikot produk Perancis. Abu Janda justru sengaja makan di restoran Perancis. Benarkah dia membela Perancis? Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui pour manger dans un restaurant français, Café de Paris. Orang pada boikot produk Perancis, saya hari ini makan masakan Perancis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya. Bon appetit. Permadi Arya alias Abu Janda kembali berulah. Ia mengambil tindakan kontroversial. Ia mengambil tindakan berbeda di tengah seruan boikot produk Prancis. Ia malah justru sengaja makan di restoran Prancis dan mengunggahnya di media sosial. Abu Janda menyebut aksinya itu sebagai bentuk meneladani ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu yang senantiasa memaafkan mereka yang menganiaya ataupun menghina. Orang pada boikot produk Prancis, saya hari ini makan masakan Prancis, kata dia dalam sebuah video Kamis 29 Oktober kemarin. Seruan boikot produk Prancis berawal dari pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam. Macron menyatakan akan melawan separatis Islam. Dia mengabarkan keyakinan tersebut sebagai salah satu yang berada dalam krisis di seluruh dunia pada saat ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pada saya umatnya untuk memaafkan penghinanya, kata Abu Janda lagi. Setelah itu, Abu Janda pun terlihat mulai menikmati makanannya dengan wajah yang dihiasi senyuman. Sementara itu, Abu Janda baru-baru ini akting di Cafe Paris makan-makan sambil menyalahkan umat Islam bahkan dunia yang marah atas penghinaan Nabi Muhammad SAW melalui karikatur Charlie Hebdo. Abu Janda sok manusiawi menyatakan umat Islam harus memaafkan penghina Nabi. Ini ajaran Nabi, katanya, asal bunyi. Tidak lama kemudian Presiden Jokowi bersama pemuka agama menyatakan kecaman kepada pemerintah Perancis atas karikatur penistaan Nabi Muhammad SAW itu. Abu Janda penjilat dan penggoreng umat kena skakmat oleh pernyataan tersebut. Terbayang wajah ruwetnya belepotan. Sebelumnya, Abu Janda pernah mengungkapkan hal yang menghebohkan bahwa agama Islam adalah tidak baik. Ucapan yang berujung pada pelaporan kepolisian ini dapat dikualifikasikan penistaan. Namun Abu Janda memang mainan dan peliharaan sehingga kasusnya tidak jelas. Lagi-lagi Presiden menyatakan bahwa mengaitkan agama dengan hal yang tidak benar adalah kesalahan besar. Ini berkaitan dengan kecaman pada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Artinya Abu Janda ikut terpukul. Rupanya ada fenomena menarik, yakni pertarungan Abu Janda versus Pak Jokowi. Entah ini pertarungan antar kelas atau sekelas, tapi keduanya memang dari satu kubu atau satu sasana, kubu status quo. Oleh karena ini ada beda visi soal Macron, maka semestinya Pak Jokowi melaporkan Abu Janda agar diproses hukum. Abu Janda menentang dan mengganggu Presiden. Kemarin umat Islam melakukan aksi di depan kedutaan Prancis, kegiatan yang semestinya mendapat dukungan Presiden karena sejalan dengan pernyataannya. Umat Islam mengutuk sikap Presiden Emmanuel Macron yang membiarkan karikatur penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Abu Janda tidak mencabut ocehan yang mengejek para pengecam Macron, maka ia harus cuit dan juga mengkerut dan lari seperti tikus, karena yang ia ocehkan dan ejek itu adalah presiden idola dan kecintaannya sendiri. Rakyat sedang melihat episode lanjutan dari pertarungan antara Abu Janda versus Jokowi. Meskipun biasanya ditolong oleh bel akhir ronde, tapi akting Abu Janda juga sering membuat presiden sempoyongan. Nah, hasil pertarungan Abu Janda versus Pak Jokowi baiknya seri-seri saja. Lagi pula, mereka kan sama-sama satu boxing camp. Di sisi lain berikut 25 produk Prancis yang tersebar luas di Indonesia.
jika Anda ingin memboikotnya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI beberapa waktu lalu merilis pernyataan sikap merespon pidato dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Seperti yang diketahui, pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron dinilai telah menyakiti hati umat Islam. Majelis Ulama Indonesia menyerukan untuk memboikot produk Perancis yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, MUI juga mendorong agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. MUI menyatakan sikap dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia dan juga dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis. Tulis salah satu pernyataan dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas. Mendukung sikap organisasi konferensi Islam dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yang telah memboikot semua produk negara Prancis, tulis surat itu. Tak hanya Indonesia saja, sejumlah negara Timur Tengah juga menyerukan boikot produk Prancis. Kementerian Luar Negeri Prancis yang mengetahui hal ini meminta agar aksi boikot produk Prancis dihentikan. Dikutip kabar joglosemar.com dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Prancis merasa aksi boikot produk Prancis itu hal yang tidak berdasar. Seruan berikut ini tidak berdasar. Serangan terhadap negara kami yang didorong minoritas mesti dihentikan, ujar Kementerian Luar Negeri Prancis. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam produk Prancis yang telah beredar, baik itu makanan, minuman, hingga fashion sekalipun. Buat yang masih bingung apa saja produk Prancis di Indonesia, berikut daftar 25 produk Prancis yang tersebar luas di Indonesia. Pertama ada Lacoste, kedua ada Danone, ketiga ada Christian Dior, keempat ada Louis Vuitton, kelima ada Garnier, keenam ada L'Oreal Paris. Lalu yang ketujuh ada Lancome, yang kedelapan ada Cartier, kesembilan ada Axa, ke-10 ada Kraft, dan 11 ada Michelin. Lalu ke-12 ada Celine, ke-13 ada Edge of Air, ke-14 ada Orange, dan ke-15 ada Peugeot. Lalu ke-16 ada Givenchy, ke-17 ada Chanel, ke-18 ada Hermes, ke-19 ada Yves Saint Laurent, dan ke-20 ada Total. Lalu ada Balenciaga, ke-22 ada Carrefour, 23 ada Accor, dan ke-24 ada Montblanc. Ke-25 ada Dior. Kebanyakan merek Prancis memang bergerak di bidang fashion.